Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Islah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di tempat ini selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa. Beliau panjenenganipun Al-Ustadz Arifullah beserta santri-santrinya tidak disangka dan tidak dinyana-nyana ini bisa hadir bersama-sama dengan kita di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam rangka kita mengagungkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan harapan semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, apa yang menjadi keinginan kita bersama, bahwa di 10 hari terakhir benar-benar Allah memberikan kepada kita itqum minan nar, kita benar-benar dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya semua amal ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara muhasabah di 10 hari terakhir di Masjid Al-Islah pada malam hari ini atau pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kita semua di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Haji Arifullah untuk memberikan tausiah dalam rangka sebelum kita melaksanakan qiyamul lail bersama-sama. Pada panjenenganipun kaula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan tapi yang dibatasi. Karena kesempurnaan yang nanti tidak dibatasi adalah saat kita kembali ke haribaannya dan kita betul-betul bersanding di tempat yang dimuliakan dalam keadaan diampuni dan diridhoi oleh Allah semoga. Manusia memang diciptakan dengan kondisi ahsani taqwim. Tapi kita harus sadar bahwa kita bisa berbalik di posisi asfala safilin. Ahsani taqwim dan asfala safilin ini saling berhadap-hadapan. Ketika manusia menyadari posisinya sebagai makhluk yang paling baik dalam kondisi fisik, fikir, dan potensi yang lain, tapi terkadang rasa lebih itu menjadi jebakan yang sulit kita hindari, karena kadang-kadang kita mengklaim kelebihan itu sebagai milik kita. Ketika kita punya kelebihan fisik, kita merasa kitalah yang kuat.
Ketika kita memiliki kelebihan fikir, kita merasa yang pandai. Saat kita diberi kelebihan harta, kitalah yang kaya. Saat kita diberi kuasa, kitalah yang berkuasa. Ini yang kadang-kadang melalaikan kita saat kita betul-betul butuh di posisi hanya menjadi hamba, kita masih membawa hal-hal itu dalam kehambaan kita. Kenapa baginda Rasulullah SAW dan orang-orang istimewa di masa-masa awal digambarkan oleh Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau asma Allah disebut langsung bergetar hatinya. Kenapa kita tidak bergetar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Kenapa kita mungkin hingga malam ke-22 ini tadarus mungkin sudah khatam beberapa kali, tapi kenapa iman kita masih tidak beranjak dari posisinya atau bahkan sebaliknya? Kalau kita ingin menikmati betul malam ini sebagai malam istimewa kita untuk bermunajat kepada Allah. Munajat sendiri artinya berbisik, berbicara yang dekat sekali, sampai-sampai seperti orang saling berbisik. Kita merasa perlu memuhasabahi diri kita ya, karena mungkin kadang-kadang posisi kita seperti itu. Posisi kita butuh untuk tahu sebelum kita nanti membaca takbir memang kita ini kecil. Sebelum kita nanti membaca tahmid kita memang banyak salah. Sebelum kita membaca tasbih memang kita ini tempatnya kurang. Sebelum kita nanti beristighfar kita memang ngaku. Kalau posisi kita nanti belum bisa melepaskan diri dari pengakuan-pengakuan tersebut, maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sholat kita hanya gerak badan dan gerak ucap saja. Maka rukuk dan sujud kita hanya membungkukkan badan dan meletakkan dahi saja. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat kita, nikmatnya bacaan Quran kita. Yang dikatakan oleh Rasulullah kalau sudah Bilal datang, arihni ya Bilal bis shalah, arihni. Ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Saat dimana beliau betul-betul menikmati perjalanan hidup adalah sholat. Kalau kita arihni itu bin naum, istirahat kita dengan tidur, maka istirahatnya Rasulullah dan para sahabat adalah ketika sholat. Di mana saat itu rasa bahagia, rasa tenang, rasa kita benar-benar seperti orang yang diambil bebannya oleh Allah, dibersihkan dirinya oleh Allah, itu betul-betul terasa. Sampai Ali karamallahu wajhah mengatakan, kenikmatan di antara kenikmatan tertinggi di dunia ini, kalau menggunakan bahasa kita, mungkin bahasanya semacam orgasme gitu ya. Itu adalah saat sholat. Nah nanti saya akan melakukan sebagaimana mungkin apa yang bagi yang pernah Ramadan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi melakukan itu. Nanti kita sholatnya jangkep atau cuman sebagian aja. Kalau di sana 11 rakaat semuanya bil jahri. Kalau di sini saya menyesuaikan karena Rasulullah dalam riwayatnya pernah 11, pernah 9, pernah 5,
pernah 3 atau cukup 1 saja? Barangkali kita paket hemat, sholatnya 1 tapi minta ganjarannya banyak. Model kita mungkin seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum nanti kita memasuki area sholat, bagi saya itu area sangat istimewa, di mana kita seakan-akan memasuki wilayah yang per jaraknya itu sudah disterilkan, enggak cuman masuk ke istana negara aja enggak. Saya berharap betul ketika nanti kita akan takbir, kita sudah bisa meletakkan semua keakuan diri kita tadi itu. Yang merasa fisiknya kuat, tolong diletakkan, karena hanya dengan kun fayakun Allah bisa mengambil semua kekuatan fisik kita. Yang merasa pandai juga begitu, tanpa kecuali termasuk yang sedang berbicara. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, mungkin saya akan tiba-tiba lupa semua memorinya, bahkan saya tidak ingat apa-apa juga Allah bisa melakukan itu. Yang merasa punya harta, punya jabatan, punya apapun, semuanya karunia Allah, bukan semata-mata hasil kerja dan usaha kita. Kita betul-betul masuk ke wilayah di mana kita ini hamba, kawulo, yang kalau kita nanti mengatakan Allahu Akbar itu dengan getaran hati, bukan dengan suara mulut atau getaran pita suara saja, tidak. Yang nanti getaran hati itu yang dikisahkan dalam satu riwayat, getaran hatinya Rasulullah itu seperti gemuruh air mendidih yang sampai terdengar dari jarak sekian jauhnya. Dalam riwayatnya sampai 3 mil. Hal itu karena begitu Rasulullah yang sudah kita tahu kapasitas kepribadian beliau seperti itu, tapi saat sholat beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, aku akan menghadap zat yang maha sempurna di saat aku melihat diriku belum bisa jadi hamba yang sempurna. Saat panggilan sholat datang, di wajah Rasulullah bukan wajah berseri-seri, bukan. Apakah itu menandakan beliau tidak senang? Enggak. Waktu yang paling beliau nantikan adalah waktu sholat. Tapi ketika datang terdengar suara Bilal memanggil untuk sholat, tiba-tiba ceritanya Ibunda Aisyah, wajah beliau begitu pucat pasi dan tubuh beliau bergetar. Wahai ya Rasul, aku adalah orang yang paling mengenal detil wajahmu. Tapi kalau engkau akan melaksanakan sholat seperti ini, mendengar adzan seperti ini, seakan-akan aku tidak bisa mengenali wajahmu, saking kelihatan Rasulullah ketakutan. Beliau mengatakan, wahai Humairah, sebentar lagi aku akan menghadap kepada zat yang maha sempurna, yang tidak ada secuil pun rahasia yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada sekecil apapun kesalahan yang tidak terawasi olehnya. Tidak ada secuil pun perbuatan perkataan kita yang tidak dalam pengawasannya. Jika memang demikian, alangkah malunya diriku menghadap dalam keadaan masih seperti itu Rasulullah. Rasulullah yang mungkin bagi kita tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Karena kita tahu betapa tingginya akhlak beliau, betapa kuat dan kokohnya keimanan beliau. Nah, sedangkan kita, saudaraku sekalian, menghantar qiyamul lail kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Kita coba betul-betul posisikan kita, memantaskan diri. Kita boleh berharap, dan itu sebenarnya sandaran kita masih
memberanikan diri layak dan pantas di hadapan Allah yang Maha tahu seperti apa diri kita. Dalam ungkapan hati mungkin kita akan mengatakan, ya Allah mungkin kesalahanku tak terhitung, tapi ampunanmu lebih dari apapun. Mungkin dosa-dosaku bisa jadi memenuhi apapun ruang yang ada di bumi ini, tapi ampunan Allah lebih dalam, lebih luas, lebih banyak dari apapun kesalahan kita. Mungkin hanya karena itu kita bisa masih merasa layak dan pantas. Lebih dari itu mari kita lebih memantaskan diri dengan i'tiraf bahasanya, mengaku di hadapan Allah bahwa kita banyak salah, kita banyak khilaf. Kita banyak kadang-kadang sengaja maupun tidak sengaja, tahu atau karena kebodohan kita melakukan hal-hal yang kurang pantas. Ya mungkin barangkali tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Lewat itu semoga nanti ibadah ini kita tidak tahu. Al-Ghazali bilang kalau kamu kepingin ibadah betul-betul nikmat, lakukan seakan-akan itu ibadah terakhirmu. Kita nggak tahu besok kita masih diizinkan oleh Allah untuk melakukan keindahan malam seperti ini atau tidak. Apakah kita akan bisa merasakan hingga akhir Ramadan? Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah. Tapi paling tidak malam ini ayo kita nikmati betul. Setiap lantunan, setiap gerakan, setiap bacaan. Berikan sepenuhnya waktu untuk Allah. Berikan sepenuhnya hati dan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Buka semua karena memang enggak akan bisa ditutup-tutupi diri kita di hadapan Sang Maha Tahu yang Maha Melihat. Saat kita membaca setiap bacaan, coba resapi, coba betul-betul kondisikan diri bahwa kita sedang berhadapan dengan yang Maha Tahu, yang Maha Melihat, bahkan relung hati kita pun, bahkan rahasia yang paling tersembunyi sekalipun. Kita awali dengan betul-betul mengaku di hadapan Allah, mengikrarkan syahadat kita sepenuh hati kita. Sebagaimana dulu para sahabat bersyahadat di hadapan Rasulullah betul-betul dengan getaran jiwa. Bukan sekedar ucapan lisan. Kita nanti lanjutkan dengan sedikit beristighfar. Memohon ridha Allah. Kita akan awali dengan Ummul Quran. Dan kita akan lanjutkan dengan Qiyamul Lail. Semoga menjadi Qiyamul Lail yang kita nikmati. Tidak sekedar menghasilkan rasa capek di badan, tapi nikmat di dalam hati, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita tundukkan kepala, kita fokuskan hati, kita tarik nafas teratur, sebelum kita membaca 2 kalimat syahadat untuk mengawali kebaikan kita hari ini. Kita akan betul-betul menjadi diri kita yang seharusnya, yaitu hamba Allah. Bukan nama-nama yang sementara ini ada dalam diri kita, tapi kita semuanya di sini hamba Allah. Hamba Allah yang benar-benar tulus, hamba Allah yang benar-benar mengaku di hadapannya, hamba-hamba Allah yang ingin benar-benar dibersihkan olehnya, hamba Allah yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan baginda Rasulullah adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول بجاه حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mari kita qiyamul lail sama-sama, monggo.